Sony Xperia XZ3 di tahun 2020 sekarang harganya turun lagi 1 juta. Yap, turun harga 1 juta pretty much setiap tahun. So, di harganya sekarang hanya 1 jutaan aja, apakah Xperia XZ3 masih worth it untuk dibeli di tahun 2022? Spoiler, masih worth it banget. Yuk langsung aja kita review HP ini. Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech. Kembali lagi di channelnya isinya budget teknologi semua. Di video kali ini mari kita langsung aja review si Sony Xperia XZ3. Dan untuk video format review ini bakal scriptless. Jadi gue nggak bakal pakai script, gue bakal pakai yang ada di otak gue yang gue pengen omongin. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka konsep kayak gini, bisa like dan komen di bawah. Kalau misalnya nggak suka, bisa komen juga ya. Kasih tahu kalau misal inginnya yang simple, scripted kayak sebelum-sebelumnya. So ya, langsung kita masuk ke videonya ya. Yang pertama mari kita bahas dulu si harga dan speknya. So guys, untuk harganya sekarang kalian bisa beli HP ini XZ3 di harga 1,5 juta aja. Lebih tepatnya 1,6 juta sih. Itu tuh yang varian 4GB RAM, 64GB internal storage, ada micro SD. Itu batangannya guys. Tapi dia itu kondisinya sangat mulus dan no shadow nih. Ini kondisinya tuh kayak gini, super mulus banget. Ini pristine banget guys, pretty much. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper si Nemesis, gue juga udah taruh wallpapernya di deskripsi. Oke, untuk harga segitu, dia itu punya spek, pakai chipset Snapdragon 845, fabrikasinya itu 10 nanometer, layar 6 inci 2K POLED display, dengan PPI sebesar 537, sangat high res ya. Dia udah dynamic vibration, stereo speaker UFS 2.1, NFC, dan juga punya baterai sebesar 3300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Oke, so, moving on ke desain dan displaynya. Untuk desain dulu ya guys. So, desain, build, dan grip. Desainnya gue bisa bilang untuk desain belakang, ini memang bukan untuk semua orang ya. Tapi personal untuk gue, desain belakang ini memang kayak alien ya, kayak aneh HP-nya, tapi gue suka desain belakangnya. Problemnya hanya di fingerprint aja yang posisinya sangat aneh, nanti gue bakal bahas di fingerprint sensornya. Tapi ya, untuk desain sendiri dia cukup bagus menurut gue, cukup elegan. Apalagi warna rose-nya ini kelihatan keren banget, kelihatan sangat eksklusif dan elegan. Gue harap sih banyak HP bisa ngeadopsi warna rose kayak gini ya, karena ini kelihatan keren banget di HP. Kayak cat mobil ini guys, pretty much. Dan untuk desain depan sendiri, dia itu masih pakai bezel yang lumayan tebal di atas bawah, tapi dia itu karena desainnya apa ya, karena dia tuh edge display, terus dia itu memang overall bodinya kelihatan premium, jadi walaupun dia punya bezel yang lumayan besar di tahun 2022, dia masih kelihatan khas Sony ya. Jadi dia punya personality sendiri, jadi walaupun dia desainnya agak sedikit tua, masih kelihatan modern malahan menurut gue. Gue masih suka desain depannya, masih kelihatan Sony banget. XZ series sih in general, XZ2 sama XZ3 gue suka banget desainnya. Dan untuk si build quality-nya ini pasti sangat-sangat premium, metal frame, glass back, dan juga untuk beratnya ini saking premiumnya. Untuk layar 6 inci, ini HP lumayan kecil ya guys, di tangan bisa kita lihat, nggak segede HP-HP zaman sekarang. Tapi kalau misalnya kita mau ukur, ini HP lumayan berat dibanding dengan HP-HP kemarin yang gue review kayak 12 Lite, ini jauh lebih berat, bisa kita lihat di 193 gram. Yes sir, hampir 200 gram. Tapi gue suka HP berat kayak gini, kerasa lebih apa ya, lebih premium, lebih enak di tangan, lebih berbobot. Dan ya lu kerasa confident aja kalau megang HP kayak gini. Itu sih opini gue ya, kenapa gue suka HP berat. Tapi yang nggak berat-berat banget kayak Mi Mix 3 ya. Ini menurut gue pas beratnya. So, next untuk si LED notifikasi, dia itu punya ya khas Sony. Dia tuh LED notifikasinya berwarna. Jadi kalau misalnya kita coba colok pakai charger kayak gini aja untuk simple explanation, bisa kita lihat tuh, dia langsung dikasih tahu ada LED notifikasi berwarna kuning dan juga hijau kalau bisa full, dan juga notifikasi kalau nggak salah warna biru, gue lupa lagi. Tapi ya, yang penting ada LED notifikasi, nice. Dan juga untuk fingerprint speed-nya guys. Untuk fingerprint speed di HP ini memang speed-nya sendiri XZ3 terkenal paling lama ya, kayak sekitar 1-2 detik malah tuh kelihatan di B-roll. Dan juga posisinya memang agak awkward, karena posisi ideal itu di kamera, tapi malah dia itu ada di bawah kamera, jadi kayak di tengah-tengah kurang enak posisinya. Tapi at least untuk scanningnya dia ini sangat akurat. Mau tangan gue sedikit lembab atau kering sekalipun, kalau gue nge-scan dia selalu bisa nge-scan, gak bakal kayak error gitu. Tapi memang agak sedikit lama, itu aja sih. Nah terus untuk NFC-nya ya pastinya ada ya guys. Dia tuh posisinya ada di sini nih, kelihatan tuh logo NFC. Dan kalau misalnya kita coba scan pakai kartu GTO, keblam, yap, scanning masih sangat perfect banget. 10 out of 10. Oh ya, by the way, ini layar tuh kelihatan oranye gara-gara ini udah malam, jadi night light-nya nyala ya guys. Gue matiin dulu ya.
So, mumpung gue lagi matiin, kita bahas aja si display quality-nya. Ini menurut gue salah satu, apa ya? Ya ini salah satu selling point terbesar dari HP ini. Menurut gue di harga 1 jutaan, malah di harga 2 jutaan sekalipun, kalian gak bisa dapetin layar sebagus ini untuk HP second, guys. Shush! Ini layarnya memang menurut gue, untuk harganya S-Class banget. Dia punya warna yang sangat vibrant. Ini ngingetin gue sama Samsung pretty much. Warna yang sangat vibrant, detail yang super sharp, berkat si WQHD displaynya, view angle yang bagus, dan overall layar tuh kelihatan pop banget dan juga sangat clear, enak dilihat. Kalau misalnya mau dibandingin dengan layar Xiaomi AMOLED, kayak 12 Lite, memang masih lebih bagus 12 Lite, tapi itu harganya jauh lebih mahal ya. Kalau misalnya mau dibandingin sama S9, gue bisa bilang masih lebih bagus sedikit di S9. Ya ini kayak 95% layar S9 lah. Bagus banget tapi untuk harganya. Dibanding kayak HP lain harga sama kayak R2, SharpFocus R2, aduh, jauh banget, jauh lebih bagus di HP ini. Dan untuk si full brightness-nya ini juga bisa cukup terang. Jadi bisa kita lihat tuh di kondisi cahaya yang sebenarnya lumayan mendung di B-roll, itu cukup bagus ya, gambar masih cukup kelihatan dan masih sangat usable banget. Tapi kalau misal di kondisi cahayanya tuh yang terang, kayak misal di terik sinar matahari, memang bakal gelap tapi masih usable kok. Kalian gak bakal struggling pakai HP ini di bawah sinar matahari. Dan untuk touch delay sendiri, gak ada masalah sama sekali ya, seperti HP Sony lainnya pernah gue review. Mau dipakai ngetik keyboard, gak ada masalah. Dan juga untuk haptic feedback-nya, untuk harganya udah sangat bagus banget. Mau dibandingin dengan SharpFocus R2, jauh lebih bagus di HP ini. Mau dibandingin dengan KV30 sekalipun, jauh lebih bagus di HP ini. Dan untuk si audio quality-nya, gue bakal bahas audio quality via USB Type-C to 3.5 mm headphone jack, karena nggak ada headphone jack ya di sini. Terakhir tuh di XZ1 sayangnya. Tapi ya untuk kualitasnya gue bisa bilang, ini HP sangat bagus banget guys. Ini khas HP Sony banget ya, dia punya volume step yang banyak banget, jadi kalian bisa ngatur spesifik volume yang gue suka banget dari HP Sony dan HP LG. Itu gue suka banget fitur itu. Tapi untuk kualitas si headphone-nya sendiri, gue tes pakai headphone Moondrop 2. Ini kualitasnya sangat bagus banget. Dia tuh punya suara yang lebih ke arah warm ya, karena kan Moondrop 2 gue tuh, dia tuh bright. Dan kalau misal pakai ini, dia bakal agak sedikit warm, yang ngebikin suara jadi sangat fun, punya detail yang sangat sharp, terus dia punya clarity yang bagus, bass yang punchy, dan juga soundstage yang sangat luas. Full volume-nya juga ini pretty much bisa super keras banget, tapi gue nggak rekomen ya, karena pakai Moondrop 2 aja di volume sekitar 45-50% udah keras banget. Nice. Nah terus untuk si dual speaker-nya, hands down terbaik di harganya. Dulu di harga 2 jutaan masih bisa bersaing, S9 masih bisa bersaing ya dengan ini di harga 2 jutaan tahun lalu. Sekarang di harga 1 jutaan, hands down ini paling terbaik speaker dualnya. Dia tuh front facing speaker dua-duanya, jadi kerasa sangat balance. Dan untuk kualitasnya ini lebih ke arah balance ya guys, yang gue suka banget. Dia punya vokal yang jernih banget tapi masih bulat, soundstage yang luas dan enak didengar, separasi instrumennya bagus, dan juga bass yang masih cukup punchy, tapi memang gak sepunchy kayak HP Samsung, tapi masih enak didengar. Ini full volume-nya juga bisa keras banget tanpa distorsi. So untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin detailnya lebih detail lagi. Check it out guys. Alright, so untuk kamera quality-nya. Ini kameranya, kamera belakang single aja. 19 megapiksel, f2.0. Udah ada IIS ya. Dan untuk kamera depannya dia itu 13 megapiksel, f1.9. Video recording 1080p 30 fps. Dan juga dia udah ada IIS juga. Jadi dua-duanya depan belakang udah ada stabilisasi. Nice. Dan untuk kualitas rear kameranya ini gue bisa bilang, untuk harganya masih cukup solid. Tapi memang kalau misalnya dibandingkan dengan HP-HP baru, kayak yang harganya sedikit lebih mahal ya, kayak Redmi Note 11, gue bisa bilang masih sedikit lebih modern, dan color science-nya gue lebih suka di HP tersebut. Tapi di exit-nya masih cukup bagus kok, warna masih kelihatan cukup natural, dynamic range cukup bagus, dan juga dia punya detail yang sangat-sangat bagus karena dia megapikselnya besar ya. Cuma memang bisa kita lihat kontrasnya agak kurang bagus menurut gue, terutama kalau misalnya di foto yang ada cahaya banyak,
itu bakal agak struggling dia sih dynamic range, kontras sama exposure-nya. Tapi selain itu masih cukup solid. Dan untuk foto low light juga ini masih cukup bagus, walaupun dia nggak ada dedicated night mode, tapi dia ada night scene. Jadi aneh, jadi nggak ada modenya, tapi dia kayak auto switch gitu, tapi memang fotonya bisa kita lihat nggak sebagus night mode, tapi masih sangat usable banget ya. Untuk harganya apalagi ini masih cukup oke malahan. Karena di HP baru nggak ada ya, 1,5 jutanya ada night mode. Ini masih sangat bagus, bisa kita lihat. Gambar masih kelihatan cukup oke, walaupun ada sedikit banyak noise, dan juga detailnya juga masih cukup oke, warnanya cukup oke. Cuma memang bisa kita lihat, ini HP ketiga gue di X3 ya, dan itu masih selalu ada kayak lens flare gitu, kayak kalau ada lampu tuh kelihatan kayak terang banget lampunya kayak mencolok. Itu 3 HP X3 yang gue review, tiga-tiganya kayak gitu. Jadi itu mungkin kelemahan dari lensa HP ini aja. Dan untuk si selfie kameranya, ini cukup bagus, dia punya detail yang bagus dan juga warna yang oke. Tapi memang untuk foto di background terang, subjeknya agak sedikit sulit, tapi masih usable kok. Nah terus untuk video recording, dia bisa nge-record di resolusi 4K 30fps atau 1080p 60fps. Untuk tesnya gue bakal bahas di ketiga resolusi, 60fps, 1080p, 30fps 1080p, dan 30fps 4K. So ini dia 3 sampel video tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps di Sony Xperia XZ. Ada electronic camera stabilization, jadi kalian bisa nilai gimana stabilitasnya. Di gambar kelihatannya lumayan oke, tapi nggak sebagus yang gue kira ya. Untuk harga 1,5 juta sih ini udah oke banget ya, bisa resolusi segini. Dan ya ini dia kualitasnya, kalau mulai dynamic range dan detail, fokusnya nggak yang cepat, nggak yang paling cepat, tapi cukup oke lah ya. So ya langsung kita ganti ke 1080p 60fps. Itu bakal di jalan ya, seperti biasa di dalam mobil, 1080p 60 dan juga 1080p 30. Let's go. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 1080p 60fps. Ini di daerah yang lumayan banyak pohon, banyak mobil, banyak staff. Bisa dinilai kualitas stabilisasinya gimana dan juga kualitas audionya ya, mikrofonnya. So ya, begini dia kualitasnya. Dan sekarang gue bakal ganti ke resolusi 1080p 30fps. Let's go. Alright, ini dia 1080p 30fps. Hasilnya lebih choppy, tapi harusnya stabilisasinya sedikit lebih better ya. Bisa kita lihat. So ya, next mari kita langsung aja moving on ke si gaming performance. Let's go. Oke, moving on ke si gaming performance-nya. Dia itu pakai chipset yang beberapa tahun yang lalu kelihatan powerful banget ya. Snapdragon 845. Dan di tahun 2022 sekarang memang chipset ini lebih kerasa kayak chipset mid-range daripada chipset flagship. Tapi at least nggak sepanas 888 ya, ini jauh lebih dingin. Dan ya, untuk main gamenya gue coba tes game yang baru keluar nih, Tower of Fantasy. Dan gue bisa bilang, HP ini nggak bisa main game tersebut. Bisa kita lihat tuh, yang bikin aneh tuh ini, by the way gue settingnya di semua low setting ya. Low setting, 60fps, semua low, resolusinya juga di HD. Dan bisa kita lihat tuh, starternya ya banyak banget. Jadi yang bikin aneh tuh dia FPS-nya 60 padahal tapi banyak banget starter. Ini mungkin gara-gara RAM-nya hanya 4GB ya, jadi struggling banget. Karena setahu gue tuh kalau nggak salah TOF tuh requirement-nya harus 6GB ya. Jadi memang ini kerasa struggling banget sampai freezing. Dan gue nggak dilihatin di B-roll ya, tapi setelah freezing tuh gue nggak bisa quit dari game loh. Jadi gue harus nge-reset HP-nya, kayak force reset gitu. Karena dia tuh black screen dan juga suaranya masih ada cuma nggak bisa dimainin gamenya. Dan freezing HP-nya, nggak bisa di-exit juga. Jadi ya, kalau misalnya kalian beli HP ini dan mau main TOF, mending cari HP lain atau nambah-nambah dikit buat HP lain kayak Redmi Note 11 yang punya RAM lebih besar. HP baru yang pastinya. Dan ya, untuk main game berat kayak TOF, gak rekomen. Genshin, yang pastinya seperti di tahun yang lalu, reviewnya masih bisa ya Genshin, tapi harus di low setting semua. Kalau TOF memang agak terlalu berat. Nah, terus untuk main game rhythm ini pastinya nggak ada masalah ya. Sony kan HP Jepang, jadi nggak ada masalah sama sekali. Mau main Bandori atau Arcadia, nggak ada touch ataupun audio delay, di difficulty tinggi sekalipun. Flawless gameplay seperti main di Google dan Apple. Nice. Alright, moving on ke si UI experience-nya. Untuk versi Android di HP ini seperti unit tahun lalu juga guys. Dia itu unit SoftBank, bisa kita lihat. BAM, SoftBank, dan untuk si Android-nya sendiri dia stuck di Android 10. Karena kalau misalnya kita coba software update, dia udah nggak ada, software update udah nggak ada sistem baru lagi ya, bisa kita lihat tuh. So, stuck di Android 10 yang menurut gue perfectly acceptable. Di harga 1,5 juta, at least semua HP, bukan semua HP sih, semua aplikasinya masih bisa diinstal
dengan baik, gak ada masalah. Dan ya, untuk si day-to-day performance sendiri memang ini udah nggak kerasa kayak HP flagship lagi ya. Kalau misalnya launching aplikasi dan yang lain-lain, ini lebih kayak HP mid-range lah. Ini kayak HP Snapdragon 778G gitu lah, si 845-nya. Tapi bukan berarti masih nge-lag ya, masih cukup konsisten kok. Karena dia tuh UI-nya tuh kan stok Android, jadi masih kerasa pretty good. At least dia OS-nya nggak terlalu berat, stok Android pretty much jadi kerasa enteng. Buka aplikasi masih kerasa relatif cepat, sekelas mid-range. Multitaskingnya masih cukup oke walaupun agak struggling karena RAM-nya sedikit, dan juga untuk navigasi OS atau aplikasi masih kerasa smooth. Kayak Tokopedia atau Instagram itu masih kerasa smooth tanpa ada lag. Nice. Nah, untuk si DRM infonya sendiri, buat yang penasaran, ini kita quick aja. Jadi DRM infonya ada di loading Wi-Fi L1 yang pastinya. Boom. Nice. Dan next, mari kita, sebelum kita masuk ke battery life yang terakhir, mari kita bahas dulu sinyalnya. So, dia tuh pakai SoftBank, dan untuk 4G-nya gue pakai Telkomsel ya, Telkomsel 4G. Gue tes di jam 6.44 malam. Kita langsung tes. So, untuk pingnya bagus banget 32, dan untuk download speed-nya juga, look at that. Sheesh. Very nice download speed. Jadi ya, kalau di daerah gue ya at least ya, Docomo sama SoftBank tuh sinyalnya nggak ada bedanya sih, dua-duanya sama-sama cepat. Yang gue rasa hanya AU yang sinyalnya agak sedikit lebih lambat. Kalau SoftBank sama Docomo bisa kita lihat, seperti HP Docomo yang gue review, SoftBank juga masih lumayan cepat ya, malah kerasa lebih cepat loh daripada Docomo. Jadi kayaknya untuk daerah gue SoftBank nomor 1 deh. So bisa kita lihat sinyal nggak ada masalah, tapi yang pastinya gue ingetin lagi karena selalu ada, di setiap video gue selalu ada yang komen apakah emailnya bisa diblok. Semua HP resmi emailnya bisa diblok, makanya setiap seller selalu ngasih garansi email selamanya. Itu buat nge-counter hal tersebut. Jadi ya, keep in mind. So, last but not least, battery life-nya. Dia punya baterai yang agak sedikit kecil ya. 3300 mAh baterai, 8 watt fast charging, dan juga ada wireless charging. Tapi dia untuk ketahanan baterainya surprisingly masih cukup impresif. Mungkin gue dapat unit yang baterainya masih cukup sehat ya. Karena HP ini masih bisa bertahan full 1 hari penuh dengan pemakaian enteng, hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Pakai hal tersebut bisa tahan full 1 hari dan bisa dapat SOT sisa sampai 19% baterainya, dan SOT 5 jam 57 atau pretty much 6 jam. Lumayan impresif ya. Jadi ya, ini HP solid banget. Hampir nggak ada kelemahan. Kelemahannya hanya di itu aja ya, hanya di software-nya yang kurang support sama kameranya agak mediocre. Selain itu ini solid banget HP-nya. Dan untuk si charging speed-nya gue ngecas pakai charger 18 watt, dari 20% sampai 100% itu butuh waktu 2 jam 11 menit. Jadi memang chargingnya agak lama, gak tau kenapa, tapi ya at least bisa ngecas. I don't know what to say. Ya at least lumayan bagus lah. So lah. So, mungkin cuma segitu aja video unboxing review-nya. Langsung aja kita kasih konklusinya. So, apakah konklusinya gue rekomen Xperia XZ3 di harga 1,5 juta buat kalian pecinta HP X-Inter dan lagi nyari HP di harga 1 jutaan? Gue nggak bisa mikir HP yang harga 1,5 juta paling bagus selain XZ3. Menurut gue XZ3 nggak ada tandingannya di harga 1,5 juta guys. Karena bayangin di harga segitu kalian dapat screen yang sangat beautiful banget, kualitas speaker yang masih bisa bersaing dengan HP baru sekalipun yang harganya lebih mahal, build yang pastinya sangat premium, dan juga software stock Android, kamera yang masih solid, terus performance yang masih sangat bagus banget untuk harganya. Dan menurut gue juga UI performance dibanding kayak Aquos R2 yang dia punya refresh rate lebih tinggi, jauh lebih bagus di XZ3 karena di HP tersebut agak aneh si UI performance gue kurang suka, dan juga walaupun high refresh dia punya baterai lebih boros. Ini 60Hz tapi lebih irit baterainya pastinya. So ya, 1,5 juta menurut gue nggak ada HP yang lebih baik selain HP ini. Satu kelemahan dari HP ini hanya dari si fingerprint-nya aja. Sisanya sih ini sangat baik. So, cuma segitu aja videonya guys. Kalau misalnya kalian ingin beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh dua-duanya linknya di deskripsi. Dan ini cuma segitu aja video full reviewnya di tahun 2022. Pretty much sangat worth it. Harga 1 jutaan, kalau misalkan lagi nyari HP X-Inter, gak usah pikir panjang, beli HP ini deh. Very nice. So ya, thanks for watching. Jangan lupa like dan subs. We'll see you in another video. Bye.